Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Memasuki hari kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan kehadiran Roh Kudus menjamah seluruh kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bekerjalah Allah Roh Kudus di antara kami, menyatakan karunia-karunia. Teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini, di hari kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, berbicara tentang karunia Roh Kudus. Mungkin akan saya bagi 2 sesi dengan hari Senin nanti. Hari ini tentang kekuatan karunia Roh Kudus, pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Dan hari Senin nanti mungkin berbicara tentang detailnya karunia-karunia atau macam-macam karunia Roh Kudus. Baik, untuk itu hari ini mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu.
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, yang telah bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Setiap orang, siapa saja. Sebab janji ini dikatakan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Siapa saja, suku apa saja, bangsa apa saja. Kalau dia percaya Yesus, bertobat dan memberi diri dibaptis, dia akan menerima karunia Roh Kudus. Saya akan berbicara 5 kekuatan karunia Roh Kudus. Kalau jemaat menerima karunia Roh Kudus, limpah dengan karunia Roh Kudus, 5 hal ini nyata dalam jemaat gereja itu. Yang pertama, pekerjaan Tuhan akan semakin maju luar biasa. Mengapa? Karena hal-hal ajaib akan terjadi. Bahkan mujizat akan kita lihat setiap hari. Mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat apa saja bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja. Lalu yang kedua, mendorong kita untuk bekerja sama makin dalam tim pelayanan. Karena sesungguhnya setiap karunia itu dianugerahkan kepada jemaat Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, untuk semakin bertumbuh, baik secara kuantitas, terlebih juga secara kualitas. Secara kuantitas mungkin karena banyak orang akan datang melihat mujizat itu, tetapi kemudian setelah mereka berkumpul dibina dengan pendalaman firman, dan mereka juga makin berkualitas, makin mengerti kebenaran firman. Ini semua melibatkan karunia-karunia Roh Kudus. Yang ketiga, baik secara pribadi, lepas pribadi, kita akan melihat kehidupan jemaat akan semakin bernilai, bertumbuh. Mereka hidup dalam sukacita ilahi, tidak stres, karena mereka hidup mengandalkan Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus itu. Karunia Roh Kudus adalah kemampuan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah umat. Jadi mereka yang berkarunia mereka akan hidup lebih maju karena diperlengkapi oleh Tuhan. Lalu yang keempat, karunia-karunia Roh Kudus itu menjauhkan kita dari keinginan dosa. Makin orang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, makin dia berkarunia, makin dia kebiasaannya diubah. Kebiasaan untuk menyatakan karunia-karunia itu dalam dirinya, sehingga menjauhi hal-hal duniawi dan dosa. Dan yang kelima, membuat kita masing-masing makin mengasihi Tuhan. Membuat jemaat Tuhan makin mengasihi Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus itu membuat kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan, dan itu menumbuhkan iman yang semakin mengasihi Tuhan, yang luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaklah setiap kita umat Tuhan mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Kalau kita adalah orang percaya yang telah bertobat dan telah memberi diri dibaptis, Tuhan sudah pasti memberikan, mengaruniakan karunia-karunia itu. 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Lalu di 2 Timotius 1 ayat 6 juga dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 ayat ini semua berbicara untuk perintah mempergunakan karunia yang sudah ada. Kita itu sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia itu karena kita bertobat, memberi diri dibaptis oleh Tuhan. Sekarang tinggal mengobarkannya, itu bagaimana caranya. Dua-dua ayat ini juga bicara tentang penumpangan tangan. Oleh sebab itu saya dorong jemaat Tuhan, waktu nanti ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus secara onsite,
hadir Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta ditumpangi tangan hamba-hamba Tuhan, penatua, supaya karunia-karunia Roh Kudus itu nyata dalam diri kita. Supaya karunia-karunia Roh Kudus itu dikobarkan. Ya. Jadi setiap kita sudah menerima karunia itu, tetapi ya seperti padam, seperti tidak digunakan. Nah, perlu dikobarkan. Dikatakan tadi yaitu dengan penumpangan tangan atas saudara oleh hamba Tuhan, oleh sidang penatua. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, pada renungan pagi hari ini juga kita diingatkan supaya waspada mengenai karunia. Di awal tadi saya memotivasi setiap umat Tuhan mengobarkan karunia yang telah diterimanya. Ketika kita bertobat dan memberi diri dibaptis, maka Tuhan memberikan karunia-karunia untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi ada 5 hal juga yang harus diwaspadai mengenai karunia. Yang pertama, jangan jadi sombong. Ketika karunia-karunia dilimpahkan, seorang yang berkarunia akan lebih unggul dari yang lain. Ya, dan lebih kuat, lebih berhikmat. Karena apa? Karena karunia-karunia itu memang memperlengkapi umat sedemikian rupa. Tetapi diingatkan jangan jadi sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan mengenai karunia. Karena apa? Karunia ternyata dapat dipalsukan oleh iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena iblis itu sang penipu. Sepertinya karunia, tapi ternyata itu yang memperlengkapi iblis. Dari mana kita bisa membedakan? Dari hasilnya. Hasilnya kesombongan, hasilnya mengandalkan diri sendiri, hasilnya makin kelihatannya berkarunia, berkemampuan, tetapi justru makin meninggalkan pengandalan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, karunia dapat membuat orang melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena segala sesuatu akhirnya kelihatan menjadi lebih mudah didapat dan diusahakan, maka akhirnya kita tidak mempersiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Karena kita berkata mungkin, gampang, bisa, saya mampu. Akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dan itu berarti kita menjadi orang yang kurang bertanggung jawab. Lalu yang keempat, kita diingatkan untuk waspada terhadap karunia, karena karunia dapat membuat kagum pada seseorang secara berlebih-lebihan, dan ini membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Baik seorang itu hamba Tuhan yang penuh karunia, dia tetaplah seorang hamba Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kita tidak boleh mengagumi sedemikian rupa sampai akhirnya justru kurang fokus pada Tuhan. Kita lebih fokus kepada hamba Tuhan ini. Ini tidak boleh. Ini kita diwaspadai. Dan yang kelima, waspada mengenai karunia adalah karunia justru dapat dipakai iblis untuk memecah belah. Kita tahu bahwa Tuhan menganugerahkan karunia-karunia untuk memperlengkapi jemaat, membangun tubuh Kristus. Tetapi iblis kerap kali mensisipkan roh kecemburuan, roh kesombongan, dan akhirnya satu dengan yang lain saling merendahkan dan menyombongkan diri sendiri, dan ini menjadi bibit-bibit perpecahan. Terhadap hal-hal yang semacam ini kita diperingatkan. Satu ayat sebagai penutup. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, saat kita penuh dengan karunia-karunia roh, kita mungkin akan menjadi lebih cepat, lebih unggul, lebih kuat, lebih berhikmat, lebih cerdik. Tetapi
Itu semua tidak menjamin kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih kepada Kristus. Hal-hal itu justru bisa membahayakan kita sendiri. Jadi akhirnya, jemaat, mari kejar karunia-karunia, tetapi tetap dalam kasih yang tulus dan setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur memasuki hari kedua doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Pagi hari ini Engkau membuka hati kami dengan firman-Mu bahwa setiap kami yang telah percaya Yesus dan bertobat, yang memberi diri dibaptis, kami diperlengkapi dengan karunia-karunia. Kerap kami mendiamkan hal itu. Karunia-karunia itu seperti padam. Tetapi pagi hari ini kami diingatkan untuk mengobarkan kembali. Karena karunia-karunia itulah yang membuat umat Tuhan lebih kuat, lebih unggul, lebih cerdik dan berhikmat dari orang biasa di dunia. Semua itu Tuhan curahkan, anugerahkan untuk memperlengkapi gereja Tuhan supaya bertumbuh, berkembang, maju. Baik pribadi lepas pribadi maupun sebagai persekutuan daripada gerejamu. Sehingga dunia dimenangkan bagi Engkau. Tetapi menyeimbangkan semangat yang mengubarkan karunia itu, kami diingatkan supaya waspada. Karena iblis juga bekerja di antaranya untuk menyelipkan roh kesombongan, untuk mengipasin keegoisan kami. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami mau mengobarkan karunia-karunia di dalam kasih, setia dan ketulusan di dalam Yesus Kristus. Mampukan umat-Mu menangkap kebenaran ini, dan dalam semangat doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, kami mengobarkan kembali karunia-karunia yang Tuhan telah limpahkan, bahkan mengembangkannya dalam kasih setia di dalam Kristus. Makin berkarunia, makin rendah hati. Makin berkarunia, makin lembut. Makin berkarunia, makin bisa lebih sabar dan mengontrol diri. Makin berkarunia, makin berkurang keegoisan, keegoan, makin bertambah Yesus dalam diri kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa 10 hari pencurahan Roh Kudus pagi hari ini. Biarlah pagi ini kita berjalan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Salam sehat, salam tetap semangat. Tuhan memberkati.